Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Roy. Oh, penulis baru yang asli nih, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Ketika semua berawal dari tanah Banten. Catatan si Roy. Royadi, atau yang lebih akrab dipanggil Roy, adalah seorang pemuda berusia 21 tahun. Roy terlahir dari ibu dan bapak yang asli orang Betawi, yang mana rumah serta kontrakannya sudah habis terjual hingga mereka kini harus tinggal di pinggiran kota Jakarta. Dia dikenal sebagai sosok yang periang, terkadang cuek, tapi selalu saja bisa membuat suasana jadi hidup saat sedang berkumpul dengan teman-temannya. Sejak lulus SMA 3 tahun yang lalu, hidup Roy bisa dibilang jalan di tempat. Dia tidak berkuliah dan belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Setiap kali ada peluang, entah kenapa, selalu saja berujung dengan kegagalan. Pernah dia coba melamar menjadi pegawai toko, tidak dipanggil. Mencoba daftar jadi barista, ditolak. Sempat ikut kerja bangunan sehari 2 hari, tapi biaya pijat untuk tubuh yang pegal ternyata lebih besar daripada bayaran yang diterima. Akhirnya, Roy memutuskan untuk menjadi driver ojek online. Itu pun tidak setiap hari dia jalani. Kadang moodnya naik turun, kadang motornya rusak, kadang ya malas saja. Ayah Roy bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan BUMN, sedangkan ibunya bekerja sebagai penjahit rumahan. Mereka hidup sederhana di sebuah rumah kecil yang cukup untuk berlindung dari panas dan hujan, tapi tidak cukup untuk membuat masa depan terasa aman. Royadi, emak sama babe lu nyekolahin lu sampai 12 tahun itu pakai uang, bukan pakai daun. Ijazah jangan lu simpen mulu di lemari, kagak bakalan beranak tuh ijazah lu diemin. Sekali-kali juga lu pakai bakal ngelamar kerja, ujar Bu Inung, ibunda Roy dengan nada tinggi karena sudah kadung kesal melihat Roy yang malas-malasan. Mak doain aja ya, Roy juga lagi usaha. Jangan pernah putus ya, doain Roy, jawab Roy melankolis berharap hati sang ibu luluh. Royadi, ampe bebusa nih mulut emak berdoa, tapi kalau lu kagak usah percuma Royadi. Lah tiap hari lu kerjanya tidur kalau siang, kalau malam lu begadang, lama-lama badan lu hitam, terus numbuh sayap sama gigi lu becaling, berubah dah lu jadi kalong, semprot ibunya sewot. Royadi hanya bisa menunduk sambil menatap jari-jari kakinya yang kuku-kukunya sudah mulai panjang. Buset, gue disumpahin jadi kalong, batin Roy dalam hatinya. Emak bukan nyumpahin lu Roy, emak cuma pengen lu berubah. Kalau siang lu usaha, kalau malam lu istirahat. Doa sama usaha baru untuk klop, sembur Mpo Inung yang bertambah sewot. Pucuk, nyokap gue bisa denger curahan hati gue, batin Roy lagi yang semakin menunduk lebih dalam. Ya iyalah, gue kan yang brojolin lu, gue tahu apa yang ada di pikiran lu, ujar Mpo Inung lagi, kemudian bergegas pergi ke dapur meninggalkan Roy seorang diri. Ya, memang gaya hidup Roy mengikuti tren anak-anak muda zaman sekarang. Di malam harinya dia berkumpul bersama teman-temannya sambil memiringkan handphone, dan di pagi harinya ia tidur sampai sore menjelang. Banyak yang mengatakan Roy ini termasuk kaum rebahan, dan Roy sendiri selalu memegang kata-kata dari seorang filsuf yang cukup terkenal di Indonesia, yang mana filsuf tersebut pernah berkata,
Hati-hati dengan kaum rebahan, karena kalau sampai dia bangun, bisa saja mereka merubah dunia. Itulah kata-kata yang selalu Roy ingat dan ia banggakan. Di malam harinya, Roy duduk di depan rumah. Dia malas keluar rumah karena omelan sang ibu tadi siang. Bukan malas, tapi lebih tepatnya dia takut jika ibunya akan lebih murka lagi. Sambil menghisap sebatang rokok, dia menatap bintang-bintang di langit. Dalam diamnya, dia menyimpan banyak pertanyaan tentang hidup. Kapan ya hidup gua berubah? Itu adalah salah satu dari sekian banyak tanya yang berputar di kepalanya. Jujur, terkadang dia iri melihat teman-temannya yang sudah bekerja tetap atau punya usaha kecil-kecilan, tapi di sisi lain, Roy tidak tahu harus memulai dari mana. Seolah-olah semua jalan tertutup untuknya. Dalam hati, Roy menanamkan tekad untuk segera bangkit dan memulai semua dari awal. Ya, dia akan berubah. Berubah menjadi lebih baik, bukan berubah menjadi kalong seperti kata ibunya. Tapi niat hanyalah tinggal niat. Beberapa hari kemudian, Roy kembali lagi ke setelan awal. Dia lupa akan janji terhadap dirinya sendiri. Dia kembali nongkrong bersama teman-temannya di tempat nongkrong favorit mereka di Tanggul pinggir kali. Saat itu, ketika mereka sedang mabar memainkan game favorit mereka, salah satu teman Roy tiba-tiba saja mengusulkan untuk touring ke pantai Tanjung Lesung, Banten. Bro, ikutlah, biar otak lu kagak kusut terus, kata Gengge, salah satu sahabatnya yang berbadan tabun. Lumayan juga tuh ngadem. Denger-denger sih pantainya masih sepi, masih bersih juga, timpal Fajar sambil menyeruput es kopi susu. Di sini Roy hanya tersenyum tipis. Dia tidak langsung menjawab, tapi dalam hati dia memang sedang butuh sesuatu yang baru. Dia ingin kabur sejenak dari rutinitas hidup yang membosankan. Mungkin saja perjalanan itu bisa menjadi titik balik hidupnya, meski dia belum tahu seperti apa titik balik yang akan datang. 2 hari kemudian, mereka semua mulai bersiap. 3 motor, 6 orang, satu tujuan, menikmati kebebasan sesaat di tepi laut yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Roy tidak banyak membawa barang, hanya satu tas kecil, jaket, pakaian ganti, dan dompet dengan uang pas-pasan di dalamnya. Dia tidak peduli, yang penting jalan dulu. Roy tidak pernah tahu jika perjalanan ini akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Udara pagi itu segar, sedikit berembun dengan langit yang masih abu-abu. Jam menunjukkan pukul 5.30 saat Roy dan kelima temannya berkumpul di titik temu yang telah disepakati. Pom bensin kecil di pinggiran Jakarta Selatan. Gengge dan juga Fajar sudah duluan tiba. Tak lama kemudian datang juga Wahyu, Oji, dan Ical. Semua tampak antusias, masing-masing mengenakan jaket tebal, helm full face, dan tas ransel yang diikat di bagian belakang motor. Roy sendiri mengenakan jaket jeans lamanya yang sudah mulai memudar warnanya, tapi masih cukup hangat untuk tubuh. "Gas nggak nih?" teriak Gengge sambil menyalakan motornya. "Gaskan!" sahut mereka semua hampir serempak. Dengan semangat, iring-iringan motor pun melaju meninggalkan kota Jakarta, menyusuri jalanan yang masih sepi. Lampu-lampu jalan perlahan padam seiring cahaya mentari mulai menyelinap dari balik cakrawala. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti untuk sarapan di warung nasi uduk di pinggir jalan. Sambil makan, obrolan mereka penuh tawa dan rencana-rencana liburan yang kebanyakan lebih banyak khayalannya daripada kenyataannya. Nanti di sana kita bikin tenda di pasir yuk, terus bakar-bakaran gitu dah, nyanyi-nyanyi kayak di film-film, kata Oji sambil tertawa. Lo pikir nih film petualangan Sherina? Timpal Ical disambut tawa yang makin ramai. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh selama 4 jam menjadi molor menjadi hampir 6 jam lamanya, karena mereka seringkali berhenti entah untuk sekedar foto-foto, ngopi, atau sekedar istirahat.
Tapi itu semua justru jadi bagian terbaik dari perjalanan. Rasa penat dan rasa suntuk yang biasanya menghantui Roy seolah hilang terbawa angin. Saat pada akhirnya mereka mulai memasuki wilayah Tanjung Lesung, suasananya langsung berbeda. Jalanan mulai lengang, rumah-rumah mulai jarang, dan aroma laut mulai terasa di udara. Ombak terdengar sayup dari kejauhan seolah menyambut mereka. Bro, ini dia surganya di bro. Seru Fajar saat motor mereka berhenti di depan gerbang pantai. Pantai Tanjung Lesung terbentang luas di depan mata, pasirnya putih, air lautnya biru jernih, dan yang paling penting, tidak ramai pengunjung. Hanya terlihat ada beberapa keluarga yang sedang duduk-duduk santai di bawah pohon kelapa. Angin laut meniup pelan, membawa aroma asin yang khas. Mereka segera mencari tempat untuk menaruh barang-barang, lalu melepas lelah di bawah rindangnya pepohonan. Teman-teman Roy langsung berganti pakaian dan berlari menuju ke laut seperti anak kecil yang baru pertama kali melihat pantai. Gelak tawa mereka terdengar nyaring di udara. Namun, Roy memilih untuk duduk di bawah pohon kelapa tidak jauh dari motor yang ia parkirkan. Dia mengeluarkan botol air minum dan meminumnya perlahan, lalu ia bersandar, matanya menatap lautan lepas di depannya. Angin lembut menerpa wajahnya perlahan. Kelopak matanya terasa berat memang. Semalam dia hanya tidur sebentar karena takut kesiangan. Merem dulu bentaran, gumamnya lalu menutup mata. Tak butuh waktu lama, Roy pun terlelap. Namun, dalam tidurnya yang seharusnya menjadi waktu istirahat biasa, Roy memasuki alam mimpi yang terasa begitu nyata, begitu hidup. Di dalam mimpi itu, dia merasa berada di pantai yang sama, namun suasana terlihat berbeda. Langit terlihat lebih cerah, warna laut lebih biru, dan angin laut membawa harum bunga aroma melati. Roy berdiri seorang diri di pinggir pantai saat tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakangnya. Dia menoleh dan melihat seorang perempuan yang berjalan mendekat. Perempuan itu mengenakan kebaya putih ketat hingga menampilkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Rambut panjangnya terurai dan senyumnya menenangkan, namun membuat jantung Roy berdebar lebih cepat. Bujuk, itu cewek mana ya? Pakaiannya ketat amat kayak lepet. Batin Roy seraya meneguk ludahnya kasar. Roy berdiri terpaku. Angin laut terus berembus, lembut menyentuh kulitnya seolah memperjelas bahwa mimpi ini terasa terlalu nyata untuk sekedar dianggap bunga tidur. Di hadapannya, perempuan itu berjalan pelan mendekat. Langkahnya ringan seolah tak menyentuh pasir. Kebaya putih yang ia kenakan tampak bersinar dengan lembut, seolah memantulkan cahaya dari langit yang tidak biasa. Rambutnya panjang, hitam, legam, dibiarkan terurai hingga ke pinggang. Wajahnya begitu tenang, namun tatapannya dalam, nyaris menyihir Roy untuk tidak pernah berpaling. Hai, halo, apa kabar? Sapa Roy grogi. Hai juga, balas gadis itu. Semakin dekat, Roy terdiam. Ada bagian dalam dirinya yang merasa takut, tapi juga penasaran. Ya, semuanya terasa terlalu sempurna, terlalu damai untuk dipertanyakan. Suara ombak di kejauhan, aroma melati, hembusan angin, semuanya seolah menyatu dalam irama yang menenangkan jiwanya yang selama ini kacau. Duh, ini gue lagi mimpi apa kagak ya? Tanya Roy dalam hati sambil menepuk pipinya pelan. Tidak, kamu tidak bermimpi. Kamu sedang berada di antara dua dunia, jawab gadis itu lembut. Waduh, dia bisa denger batin gua nih. Mirip banget kayak nyokap gua. Batin Roy kaget. Iya, kenalin. Nama saya Roy Hadi, tapi biasa dipanggil Roy. Saya datang dari Jakarta, baru aja nyampe tadi, ujar Roy sambil mengulurkan tangannya yang gemetar. Nama aku Rara, jawab gadis itu sambil terus menatap Roy, membuat Roy semakin gelagapan. Roy masih bingung, tapi seiring waktu berlalu di dalam mimpi itu, dia merasa semakin nyaman.
Mereka berdua berjalan menyusuri pantai, bercakap-cakap seperti dua sahabat lama yang baru bertemu kembali. Rara bercerita tentang kecintaannya pada laut, tentang tempat ini yang katanya adalah rumahnya. Roy pun di sini mulai membuka diri. Dia menceritakan hidupnya yang tidak menentu, tentang perasaan kehilangan arah dan juga kecewa pada nasib. Rara mendengarkan dengan penuh perhatian. Tak ada penghakiman, hanya tatapan lembut dan senyuman yang entah kenapa membuat Roy merasa dihargai dan juga disayang. Lalu tanpa sadar, Roy mulai jatuh. Dia jatuh ke dalam perasaan yang aneh, namun begitu terasa manis, ya dia menyukai Rara. Mungkin bukan hanya suka, mungkin lebih dari itu. Ra, aku pengen ngomong anu, Ra, kata Roy pelan. Iya Roy, kenapa? Jawab Rara lembut. Anu Ra, saya, aku anu Ra sama kamu, ujar Roy grogi, sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Apa gue jadi bego begini sih? Batin Roy sambil garuk-garuk kepala. Kamu anu apa sama aku Roy? Tanya Rara dengan nada menggoda. Ya anu, aku suka sama kamu. Aku mau kita anuan. Maksud aku mau kita pacaran Ra. Ujar Roy lancar tanpa tedeng aling-aling. Rara menatapnya dengan mata yang memancarkan cahaya aneh. Bukan menakutkan, tapi membuat dada Roy sesak oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Kamu yakin dengan perasaan itu, Roy? Tanya Rara, matanya menatap tajam ke Roy. Roy mengangguk cepat. Iya, aku kagak pernah nih ngerasa selega ini sebelumnya. Di dekat kamu semuanya terasa nyut-nyutan. Maksudnya semuanya terasa nyaman. Rara tersenyum, lalu ia mendekat. Rara mengangkat tangannya, menyentuh pipi Roy dengan lembut dan kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Roy sampai hangatnya nafas Rara terasa di wajah Roy membuat jantung Roy dan bagian bawahnya berdetak semakin tak karuan. Kalau begitu, mulai hari ini kita terikat. Saat kata-kata itu diucapkan, angin mendadak berembus lebih kencang. Langit berubah menjadi warna jingga keemasan. Roy sempat merasa jantungnya berdebar lebih kencang, seperti ada sesuatu yang terjadi di balik kata-kata manis dari Rara. Tapi sebelum dia bisa memahami semuanya, dunia perlahan memudar dan Roy pun terbangun dari tidurnya. Ia membuka mata perlahan. Cahaya matahari sudah tinggi. Suara tawa teman-temannya yang sedang bermain air laut terdengar dari kejauhan. Roy mengusap wajahnya, berkeringat meski tubuhnya dingin. Yaelah, pakai kebangun lagi. Nanggung banget. Baru juga pengen cipokan sama cewek cakep. Gumamnya kesal, lalu ia memandang ke arah pantai, tempat yang sama persis seperti dalam mimpinya. Tapi tentu saja Rara tidak ada di sana. Atau belum. Dia menggeleng, mengelap iler yang tersisa di pipi, mencoba menghapus sisa-sisa mimpi dari pikirannya, lalu berdiri dan berlari kecil ke arah teman-temannya. Namun dalam hatinya, Roy tahu ada sesuatu dalam mimpi tadi yang tidak biasa dan entah kenapa dia merasa jika mimpi itu bukanlah sekedar mimpi biasa. Hari-hari pun berlalu setelah liburan ke Tanjung Lesung berjalan dengan ritme yang aneh bagi Roy. Saat ia pulang ke rumah, entah kenapa dia merasa lebih ringan. Ada semacam ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan ibunya sempat bertanya saat melihat Roy tersenyum-senyum seorang diri di pagi hari. Lah, lu ngapa Roy? Ma perhatiin habis pulang dari pantai lu sering cengar-cengir sendiri. Dapet pacar lu ya di pantai kemarin. Candanya sambil menyiapkan sarapan. Apaan sih mak? Lu jelas. Sungut Roy kesal sambil menyendok nasi. Cari kerja dulu Roy, baru lu pacaran. Sahut ayahnya seraya duduk di meja makan. Nah, dengerin tuh kata-kata babe lu. Cari kerja dulu yang bener. Kalau duit lu udah banyak, adanya juga cewek yang ngejar-ngejar lu nantinya. Tambah ibunya lagi. Roy hanya geleng-geleng kepala. Tapi memang
Kehidupan Roy kini benar-benar berubah. Pada awalnya, dia mengira jika perasaan itu hanyalah efek dari liburan, tapi hari demi hari berlalu dan ada sesuatu yang berubah bukan hanya dari dalam dirinya, tapi juga dari hidupnya secara keseluruhan. Segalanya kini mulai berjalan lebih lancar. Job ojek online yang sebelumnya sepi kini nyaris tak pernah berhenti. Tiap kali dia online selalu saja ada penumpang, bahkan beberapa penumpang memberikan tips yang besar tanpa alasan yang jelas. Ada yang bahkan meninggalkan bungkusan makanan mahal untuk Roy dengan pesan, "Semoga harimu penuh cinta." Roy sempat berpikir, ini semua hanyalah kebetulan, tapi keanehan-keanehan kecil terus bermunculan ketika ia mencoba berjualan kopi botolan kecil-kecilan. Produk pertamanya langsung laris manis di lingkungan sekitar. Salah satu pelanggan bahkan membantu mempromosikannya lewat media sosial secara cuma-cuma. "Roy, gila lu, kopi lu viral. Gimana bisa bro?" seru Fajar saat nongkrong malam-malam. Roy hanya mengangkat bahu. Dia pun tidak tahu akan jawabannya. Bu Inung sendiri merasa bahagia melihat anaknya yang kini lebih aktif dan lebih bersemangat mencari rezeki. Mudah-mudahan dia kagak angot-angotan, batin Bu Inung penuh harap. Tapi keberuntungan itu bukannya tanpa bayang-bayang ganjil. Setiap malam Roy mulai merasa diawasi, bukan oleh orang, tapi oleh sesuatu. Kadang saat ia menatap kaca, seolah ada bayangan samar berdiri di belakangnya. Kadang saat ia hendak tidur, suara bisikan pelan terdengar memanggil namanya, lembut tapi jelas. "Roy." Dia mulai sulit tidur. Mimpi tentang Rara datang lagi, bukan satu dua kali, tapi hampir di setiap malamnya. Dalam mimpi itu, Rara tak hanya tersenyum, dia berbicara, memanggil Roy dengan nada manja dan juga penuh kasih. Dia mengulangi kata-kata yang pernah ia ucapkan dalam mimpi pertamanya. "Kita sudah terikat, Roy, dan kita saling memiliki satu sama lain." Di sini, Roy mulai merasa tidak nyaman. Dia mulai mempertanyakan semua keberuntungan yang ia alami selama ini. Apakah ini harga dari sesuatu? Apakah ini benar-benar berkah? Atau justru ini semua adalah jebakan? Suatu malam, saat Roy sedang mencuci sepeda motor di depan rumah, sebuah kejadian membuat bulu kuduknya berdiri. Di saat dia sedang membersihkan bagian ban sepeda motornya, ketika tiba-tiba air di ember berhenti bergelombang seperti waktu yang membeku. Lalu di dalam permukaan air muncul bayangan wajah Rara. Tatapannya dalam, senyumannya tidak berubah. Astagfirullah. Roy telonjak mundur. Embernya terbalik, airnya tumpah membasahi lantai. Itu muka cewek kayak gue kenal dah, batin Roy ketakutan. Dia tidak berani tidur malam itu. Dia duduk di ruang tamu sampai subuh menjelang, menyalakan TV, radio, apapun yang bisa menutupi keheningan. Tapi tetap saja, di sela-sela suara dari layar kaca, Roy kadang mendengar desahan lembut dan suara memanggilnya seperti dari alam lain. Hari demi hari berlalu. Roy menjadi bertambah gelisah. Dia tidak bisa membagikan cerita ini ke keluarganya ataupun teman-temannya. Dia takut dianggap gila. Tapi dia tahu satu hal, hidupnya kini sudah berubah, dan perubahan itu datang sejak ia bermimpi bertemu Rara di pantai Tanjung Lesung, Banten. Aduh, bagaimana ini ya? Bisa gila beneran ini lama-lama gue. Apa gue ngadu ke bokap nyokap ya? Tapi pasti dikata gila gue dah. Bingung gue nih, batin Roy sambil mengacak-acak rambutnya. Dan belum sampai seminggu kemudian, segala rasa curiga Roy mencapai puncak pada suatu malam. Saat hujan gerimis turun membasahi bumi dan angin berembus dingin, Roy sedang tertidur di dalam kamarnya. Tapi matanya tiba-tiba saja terbuka, tidak karena mimpi, tapi karena ada yang berdiri di pojok kamarnya. Rara. Ya, ia berdiri dengan tenang, mengenakan kebaya putih ketat menampilkan lekuk tubuhnya yang sintal. Rambutnya tergerai lembut, matanya menatap menggoda dengan wajah cantik yang seolah memancarkan gairah. "Roy,
Ucapnya pelan. Roy mematung. Nafasnya tercekat antara takut dan tak percaya, tapi jujur juga ada sedikit gejolak nafsu tersembunyi. Ia mencoba bergerak tapi tubuhnya seperti terkunci. Buset, ini dia dongol malam-malam di kamar gua. Mana pakaiannya seksi banget lagi. Tuh, kalau nyokap tahu bisa gaswat ini, batin Roy. Aku sudah menunggu lama, Roy. Bisik Rara manja sambil melangkah pelan ke arahnya. Langkah Rara tenang. Di lantai kamar Roy yang dingin tidak ada suara, tidak ada hentakan kaki yang nyata, tapi Roy mendengar dengan sangat jelas setiap gerakannya, seolah dunia hanya menyisakan suara Rara dan detak jantung Roy yang berdegup semakin cepat. Kamar Roy diterangi cahaya samar dari lampu jalan di luar jendela. Bayangan Rara terlihat begitu jelas. Kebaya putih yang bersih tanpa noda, rambut panjang hitam yang bergerak perlahan seperti ditiup angin, dan mata yang seolah tidak hanya menatap mata Roy tapi juga menembus ke dalam jiwa. "Jangan takut, Roy," kata Rara dengan suara selembut tembusan angin malam. "Aku datang karena kau telah memilikiku." Roy berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Suaranya tertahan di tenggorokan. Dia tidak bisa menjerit, dia tidak bisa bergerak, tapi pikirannya bekerja cepat. Ketakutan, kebingungan, dan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban berkecamuk dalam benaknya. Kapan gue milih dia? Lah, pemilu kemarin aja gue golput, kagak milih siapa-siapa, bisik Roy dengan suara yang nyaris tak terdengar. Rara tersenyum. Senyum itu manis, tapi ada sesuatu yang menakutkan di baliknya. "Kau sudah menyatakannya sendiri di pantai itu, di dalam mimpi yang bukan mimpi. Itu adalah perjanjian, Roy, dan aku datang untuk memenuhi bagianku." Mendengar kata perjanjian, Roy gemetar. Dia ingat dengan jelas saat itu di pantai ketika dia mengungkapkan perasaan kepada Rara di dalam mimpinya. Dia tidak pernah menyangka jika kata-kata itu ternyata menjadi pengikat. Dia mengira jika itu semua hanyalah bunga tidur, bukan janji manis dengan entitas dari alam lain. "Aku bukan manusia, Roy, tapi aku mencintaimu dengan cara yang bahkan manusia pun tak mengerti. Aku akan menjagamu, melindungimu, dan membuat hidupmu menjadi lebih baik seperti yang sudah kamu rasakan sekarang." Roy menggeleng cepat. Bagaimana ya? Kamu emang cantik, kamu seksi, botoh, menarik, tapi kita kan beda jenis, beda alam maksudnya. Ya kagak bisa lah. Ini semua udah salah. Rara mendekat, tangan yang lembut mulai menyentuh pipi Roy, membuat Roy gemetar menahan takut sekaligus gejolak lainnya yang muncul bersamaan dengan sentuhan itu. Itu nyata, itu bukan halusinasi. "Tidak ada yang salah dengan cinta, Roy," ucap Rara lembut. Harum nafasnya membuat Roy semakin menegang. "Yang salah adalah ketika kau mengingkarinya, Roy." Roy terpana. Wajah Rara benar-benar terlihat menggoda dalam pandangan matanya. Dia ingin merengkuh tubuh Rara yang dibalut kebaya putih tipis hingga menampilkan lekuk tubuhnya yang membangkitkan hasrat. Tapi di sisi lain dia sadar bahwa Rara bukanlah manusia seperti dirinya. Setelah menarik nafas panjang, Roy menepis tangan Rara dengan lembut dan akhirnya ia bisa bergerak. Roy langsung bangkit. Dia mundur ke sudut kamar, wajahnya pucat, nafasnya tak beraturan. "Kagak bisa, Ra. Kita kagak bisa begini. Ini salah. Gue mau hidup normal aja," katanya dengan suara gemetar. Ekspresi Rara berubah, senyumannya menghilang. Matanya kini terlihat sedingin laut malam. "Kalau begitu, bersiaplah, Roy. Karena jika kamu menolak aku, maka kamu juga harus siap menolak segala keberuntungan yang sudah pernah kamu nikmati." Dan dengan satu kedipan mata, sosok Rara lenyap. Udara kamar mendadak dingin, sangat dingin, seperti diselimuti kabut dari dunia lain. Roy terduduk, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi kaosnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya kini tak lagi bisa disebut biasa. Ya,
Perjanjian telah terjadi, dan penampakan sosok Rara malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak malam itu, kehidupan Roy berubah drastis. Keberuntungan yang dulu menghampirinya bagai angin surga kini menghilang begitu saja. Orderan ojek online yang biasanya ramai kini mendadak sepi. Dia mencoba peruntungan lain, berjualan kopi lagi seperti sebelumnya, tapi semuanya gagal. Botol-botol kopi buatan Roy justru mendadak basi sebelum sempat dijual ke umum. Beberapa pelanggan mengeluh sakit perut, ulasan buruk mulai berdatangan. Roy mencoba tetap tenang, tapi di dalam hatinya dia tahu ini bukan sekedar nasib buruk, ini adalah balasan, ya balasan dari Rara. Biarin dah, hidup gua kayak dulu lagi. Mendingan bokek daripada pacaran sama demit. Bisa dicoret dari kartu keluarga gua kalau ketahuan sama nyokap punya pacar demit, ujar Roy dalam hati. Dia bersiap menghadapi semuanya. Pada malam ketiga, setelah penampakan itu, Roy tak bisa tidur. Dia menatap langit-langit kamarnya yang kosong. Lampu sengaja dibiarkan menyala, tapi rasa takut tak juga hilang. Ada perasaan tidak nyaman yang terus mengendap di dadanya, seperti sedang ditunggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu tiba-tiba saja semua lampu ceklek mati. Gulita langsung menyelimuti kamar Roy. Dia langsung duduk tegak, meraba-raba ponselnya dan mencoba menyalakan senter. Cahaya dari handphone menyorot ke arah pintu kamar, dan di sanalah dia berdiri lagi. Rara, astagfirullah, dia nongol lagi. Gua kata mak, dia udah kabur habis gue tolak cintanya, ujar Roy kaget. Tapi Rara datang tak seperti biasanya. Wajahnya kini terlihat lebih pucat, bibirnya tetap tersenyum, tapi matanya kosong. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya terus menatap Roy. Roy langsung melompat dari tempat tidur dan berlari ke arah pintu, membuka pintunya dan kabur keluar kamar. Nafasnya memburu. Dia turun ke ruang tamu, meraih kunci motor dan langsung pergi tanpa arah. Dia melaju dengan sepeda motornya malam itu tanpa tujuan, hanya ingin jauh dari rumah. Dia bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu, dia harus lari. Tapi lari dari siapa? Lari dari apa? Rara bukanlah manusia. Dia bukanlah sesuatu yang bisa dihindari hanya dengan berpindah tempat. Setelah beberapa lama dia berkendara tanpa arah, Roy berhenti di sebuah masjid kecil di pinggiran jalan. Dia masuk, lalu duduk di pojok ruangan. Tangannya gemetar, tubuhnya lelah. Roy ingin menangis, tapi ia malu. Tiba-tiba saja seorang pria tua yang rupanya adalah marbot masjid menghampirinya. "Kamu kenapa, nak?" tanya pria itu pelan. Aneh, Roy merasa teduh kala mendengar suara serak dari marbot masjid itu. Entah kenapa, dia seolah seperti ingin menceritakan segala permasalahannya pada orang tua ini. Padahal selama ini dia tak pernah berani menceritakan masalah ini pada siapapun, termasuk orang tua dan teman-temannya. Saya lagi dikejar-kejar, Pak. Saya lagi dikejar-kejar sama demit. Dia demen sama saya. Gara-gara waktu pas lagi main ke pantai Tanjung Lesung, saya kan tiduran tuh di pinggir pantai. Terus saya ngimpi. Nah, di dalam mimpi saya ketemu sama cewek cakep, montok dah. Terus saya tembak dia. Sekarang dia malah datang mulu, Pak. Katanya kita berdua udah pacaran. Pasti Bapak kagak percaya kan? Pasti Bapak mikir saya udah gila kan? Pria itu mendengarkannya dengan sabar, senyum teduh terus berkembang di bibirnya. Saya percaya. Dari gelagat kamu, saya yakin kamu gak bohong. Ya, begitulah kehidupan. Kadang yang dari dunia lain datang karena kita membuka pintu untuk mereka, sekalipun itu tanpa sengaja. Roy menatap pria tua itu. Tapi saya cuma ngimpi kan, Pak. Saya jatuh cinta sama perempuan dalam mimpi. Pria itu mengangguk pelan. Terkadang mimpi bisa jadi nyata jika hatimu benar-benar terbuka saat itu. Dan jika sosok itu berasal dari alam lain, maka ikatan itu tidak bisa dianggap ringan. Roy menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa sedikit lebih tenang, tapi hatinya tetap gelisah.
Uh, terus saya kudu bagaimana ya Pak? Tanya Roy dengan suara lirih. Putuskan ikatannya, tapi kau harus kuat. Karena jika dia datang dengan cinta, maka penolakannya bisa membuatnya berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Jawab pria tua itu tenang namun menguatkan hati Roy. Roy terdiam. Dia kini paham apa yang harus ia lakukan. Dia harus mengakhiri semuanya. Meski itu berarti Roy harus menghadapi Rara secara langsung. Pria tua penjaga masjid itu mengatakan bahwa Roy harus kembali lagi ke pantai Tanjung Lesung, tempat pertama kali Roy bertemu dengan Rara, demi bisa menyelesaikan segala permasalahannya. Kini Roy merasa memiliki harapan lagi. Dia mulai menguatkan tekad Roy harus menyelesaikan semua ini di tempat asal mula segalanya, pantai Tanjung Lesung, Banten. Tanpa membuang waktu, dia kembali ke sana seorang diri. Setelah meminta izin kepada orang tuanya, tentunya dengan sedikit kebohongan, karena tidak mungkin dia mengatakan tujuan sebenarnya. Roy berangkat dengan persiapan seadanya. Dengan sepeda motornya, Roy menyusuri jalanan yang dulu ia lalui bersama teman-temannya. Tapi kali ini tidak ada canda tawa, tidak ada suara ramai knalpot motor, hanya dirinya dan niatan untuk mengakhiri ikatan dengan Rara. Saat tiba di pantai, senja mulai turun. Ombak bergulung lembut seperti waktu itu. Angin membawa aroma asin laut yang menyengat dan langit perlahan berubah jingga. Roy berdiri di pinggir pantai. Dia menyalakan sebatang rokok demi menghilangkan gundah, menatap horizon. Lalu suara itu datang lagi. Roy, dia menoleh. Di sana, seperti menunggu sejak tadi, Rara berdiri tetap dengan kebaya putihnya, tapi kali ini tatapannya tidak dingin, tidak mengancam, justru terlihat menyedihkan. Aku tahu kamu pasti akan datang ke sini lagi, kata Rara pelan. Roy menatap Rara dengan pandangan yang berbeda. Kini tidak ada rasa takut di dalam matanya. Ra, kita kayaknya kudu ngomong dah. Rara tersenyum kecil. Kamu ingin memutus semuanya? Roy menatap Rara dalam-dalam. Gue kagak bisa terus-terusan hidup kayak gini, Ra. Gue manusia. Gue takut. Gue butuh kehidupan yang nyata, kehidupan yang stabil. Duh, kita kagak bisa pacaran, Ra. Rara terdiam, angin menerbangkan layan rambutnya. Tapi kau pernah mencintaiku, Roy? Roy menunduk. Gue agak tahu itu cinta apa bukan. Tapi jujur aja sih, perasaan itu emang pernah ada. Ya walaupun bentaran. Dan saat itu gue agak tahu pan lu siapa. Rara melangkah mendekat kali ini. Roy tidak mundur. Mereka berdiri hanya beberapa langkah saling menatap dengan keheningan panjang di antara mereka. Aku tidak ingin menyakitimu, Roy, ucap Rara akhirnya. Aku hanya kesepian. Sudah lama sekali aku terjebak di pantai ini. Aku muncul dalam mimpi orang-orang, tapi tak ada pernah ada orang yang mengingat. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu. Roy merasakan ada kejujuran dalam nada suara itu. Rara bukanlah sekedar makhluk halus yang terikat pada perjanjian. Dia seperti jiwa yang tersesat, mencari teman, mencari tempat untuk pulang. Ya tapi gua kagak bisa jadi pacar lu, lah. Tapi kalau lo emang ngerasa nyaman, ya udah, gue juga kagak bakalan ngusir lu, kata Roy akhirnya pelan tapi tegas. Tapi gue mohon ya, jangan ganggu kehidupan gue lagi. Jangan bikin gue takut ya. Rara tersenyum tipis, senyum yang tak lagi menyeramkan, justru terlihat melegakan. Baik Roy, aku janji, katanya lembut. Tapi kau harus ingat bahwa aku akan selalu ada di sampingmu, dan aku tetap akan menjagamu. Aku akan ada setiap kamu membutuhkan. Lalu Rara melangkah mundur, tubuhnya mulai memudar perlahan. Tapi sebelum benar-benar menghilang, Rara berkata, Roy, kamu adalah manusia pertama yang benar-benar melihatku, dan itu tidak akan pernah aku lupakan.
Setelah berkata seperti itu, sosok Rara lenyap. Angin pantai berembus pelan. Roy berdiri seorang diri menatap laut, tapi kali ini tidak ada rasa takut, hanya ketenangan. Seperti habis berbicara dengan seseorang yang pernah singgah di hatinya meskipun hanya sebentar. Sejak malam di Tanjung Lesung, Roy tidak pernah lagi melihat Rara secara langsung. Tidak ada lagi penampakan Rara tiba-tiba, tidak ada. Suara yang memanggil dari balik bayangan, tidak ada mimpi-mimpi yang membuatnya terbangun ketakutan. Hidupnya kini kembali berjalan normal. Roy bisa kembali rebahan dengan tenang tanpa rasa takut dengan kehadiran Rara. Dia kini hanya takut dengan omelan ibunya karena rebahan sepanjang hari. Hidupnya kini tak lagi sepenuhnya mulus, tapi terkesan wajar. Job ojek online-nya datang dan pergi seperti biasa. Usaha kopi botolannya kini sudah tak lagi Roy lanjutkan, tapi Roy masih punya mimpi kalau dia akan sukses suatu saat. Entah dengan bisnis apa, Roy akan memikirkan strategi baru dan bantuan dari teman-teman dekat. Roy kini tidak lagi merasa diawasi, namun ada momen-momen tertentu di mana ia merasakan sesuatu saat melaju malam-malam di jalanan sepi dan angin berembus pelan. Kadang aroma bunga melati itu muncul tanpa alasan. Saat ia sedang duduk seorang diri merenung, tiba-tiba angin meniup lembut wajahnya seolah ingin menenangkan. Kadang ketika ia berada dalam masalah, penyelesaian datang begitu saja, entah dalam bentuk ide, pertolongan dari orang tadi kenal, atau sekedar insting yang terasa sangat kuat. Roy tahu Rara masih ada, menepati segala janjinya. Dia tidak pernah menceritakan hal ini ke siapapun, bahkan ke orang tuanya ataupun teman-temannya. Kisah ini terlalu ganjil untuk dibagi, terlalu aneh untuk dipercaya. Tapi bagi Roy, itu nyata, bukan hanya pengalaman mistis, tapi juga pelajaran tentang cinta, keterikatan, dan batas antara dua dunia. Suatu malam, setelah kejadian di pantai itu, Roy duduk di teras rumah. Langit penuh bintang. Ia sedang memikirkan masa depan, apa yang ingin ia capai dan bagaimana caranya. Saat itu, angin bertiup lembut, aroma melati singgah sesaat, dan Roy tersenyum kecil. Dia datang lagi si Rara. Halo Ra, apa kabar? Gumamnya pelan. Tadi jawaban, tapi Roy tahu Rara mendengar. Dan di sanalah cerita mereka berakhir. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai dua makhluk dari dunia yang berbeda yang pernah saling singgah dan akhirnya saling mengerti. Rara tetap menjadi penjaga dalam diamnya Roy, dan Roy tetaplah manusia yang memegang kendali atas hidupnya, tapi tak lagi takut pada hal yang tak bisa dijelaskan. Karena dia tahu tidak semua yang kasat mata itu berniat jahat. Kadang mereka hanya ingin dikenang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Roy. Waduh, keren banget nih. Saya suka banget kisah-kisah yang model seperti ini. Dan catatan si Roy, catatan ya, bukan catatan. Jadi memang salah satu favorit saya nih ya, kisah-kisah seperti ini. Bagaimana hubungan berbeda alam, yang mana di sini Roy ya tanpa sengaja menyatakan cintanya. Dia pikir itu hanya di alam mimpi kan, yang lihat cewek cantik, waduh bodinya ini lagi katanya kayak lepet, kata dia, ketat banget. Dan di sini ternyata apa yang dia ucapkannya itu dipegang teguh tuh sama Rara, dan Rara di situ terus saja ngikutin karena merasa bahwasanya Roy sudah menyatakan cintanya dan mereka sudah resmi berpacaran. Dan akhirnya alhamdulillah semua bisa terselesaikan, walaupun yang sebenarnya ini juga belum selesai karena Rara masih terus mengikuti. Walaupun Rara nggak memaksakan cintanya lagi, tapi di sini sih Rara kayaknya masih cinta. Dan tapi jujur di sini saya berharap ada kelanjutannya dan bisa menjadi rutin. Kepada Bang Roy, terima kasih atas kisahnya yang asik banget, kata-katanya saya suka, ringan tapi dapat mengingatkan seperti kisah Bang Doni ya, kisah Bang Roy ini. Dan semoga saja ada kelanjutannya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu.
Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar dulu ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.